I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlin Amiati dari kelas 5.1. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota. Definisi Smart City. Menurut Wikipedia, Smart City adalah visi pembangunan perkotaan untuk mengintegrasikan beberapa teknologi informasi dan komunikasi dan solusi Internet of Things dalam sebuah bentuk yang aman untuk mengelola aset kota. Berdasarkan Wikipedia, definisi dari Smart City itu begitu luas, mencakup berbagai macam keseluruhan teknologi digital yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan, mengurangi biaya dan sumber konsumsi, dan dapat meningkatkan interaksi aktif antara kota dan warganya secara efektif. Dekin mendefinisikan kota pintar sebagai salah satu yang memanfaatkan informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntunan pasar atau warga kota, bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses ini diperlukan untuk sebuah kota pintar, sehingga kota cerdas akan menjadi kota yang tidak hanya memiliki teknologi ICT di daerah tertentu, tetapi juga telah menerapkan teknologi ini dengan cara yang positif, berdampak pada masyarakat setempat. Sebuah kota pintar menyatukan teknologi pemerintah dan masyarakat untuk memungkinkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi pintar atau smart economy. Yang kedua, mobilitas cerdas. Yang ketiga, lingkungan cerdas atau smart environment. Yang keempat, orang pintar atau smart people. Yang kelima, hidup cerdas atau smart living. Dan yang keenam yaitu pemerintah cerdas atau smart governance. Roadmap kota pintar terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama, mendefinisikan dengan tepat kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mempelajari masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan Smart City. Dan yang keempat, yaitu keterlibatan warga. Ada beberapa faktor yang dapat ditempuh dalam membangun kota pintar, yaitu yang pertama, mendorong dan mengembangkan pola baru struktur kepemimpinan dan tata kelola. Kota dan para pelaku usaha harus dapat bekerja sama dalam memperjuangkan konsep Smart City, menyikapi tantangan dengan bijaksana untuk mendapatkan keberhasilan dalam melayani masyarakat. Yang kedua, bekerja sama dengan melibatkan semua pihak. Untuk berhasil melaksanakan misi sebagai kota pintar, pemimpin kabupaten atau kota harus dapat bekerja sama menyelaraskan kepentingan dan tujuan dari berbagai sektor, lembaga masyarakat, sektor swasta, dan seluruh komponen masyarakat. Yang ketiga yaitu membangun dan menggunakan infrastruktur pintar. Pemimpin kabupaten atau kota harus mulai menjajaki teknologi dan konsep infrastruktur yang modern, terintegrasi, dan pintar. Dengan menghadiri konferensi dan pameran teknologi di seluruh dunia, sehingga memiliki pengetahuan dan menimba pengalaman dari berbagai kota di negara lain, sehingga akan lebih mudah untuk memulai inisiatif pembangunan kota pintar di daerahnya. Yang keempat yaitu mempersiapkan model pembiayaan yang mampu menjawab tantangan dan peluang ke depan. Model standar pembiayaan investasi infrastruktur konvensional biasanya tidak memadai dalam membangun sebuah kota pintar, sehingga diperlukan model dan pendekatan baru. Misalnya menggunakan tabungan dari teknologi dengan model jatuh tempo seperti smart meter, bisa mendanai penelitian teknologi lainnya dan pengembangan bersama berbagai bagian dari infrastruktur pintar. Strategi untuk kota cerdas harus mencakup yang pertama, komunikasi yang jelas. Yang kedua, sebuah visi pemersatu melalui siklus hidup.
Yang ketiga, integrasi dengan kebijakan dan struktur tata kelola. Dan yang keempat, yaitu pemahaman holistik yang jelas tentang bagaimana data ditransfer dan ditangkap antara teknologi dan sistem dan bagaimana ia digunakan oleh pengambilan keputusan. Tantangan Smart City, beberapa hal yang penting dan menjadi tantangan besar bagi pembangunan Smart City adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketersediaan dan manajemen data informasi. Solusinya yaitu perlu dilakukan pendataan dan integrasi data dari seluruh media penyimpanan dan sistem informasi manajemen yang sudah diterapkan di kota tersebut. Selanjutnya, dibangun data center untuk penyimpanan semua data yang sudah dan akan mengalir dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu tantangan keamanan kepada Smart City. Salah satu cara dasar mengatasi celah keamanan Smart City adalah firewall. Sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan keluar dan masuk berdasar kebijakan keamanan yang ditetapkan. Biasanya, firewall memberi penghalang antara jaringan dalam yang aman dan terpercaya dengan jaringan luar yang diasumsikan tak aman, seperti internet. Namun, di kasus tertentu, beberapa sistem sangat penting sehingga lebih baik sama sekali tak terhubung pada koneksi internet luar. Kebijakan mengenai pengendalian akses data juga merupakan langkah yang penting untuk diterapkan. Selain menjaga sistem terhadap rangkaian siberattack, aspek manusia dari sebuah sistem juga penting. Dengan membangun kebijakan mengenai siapa yang dapat mengakses data, hal ini dapat memberikan pembatasan akses yang ketat pada data dan menghindari akses yang tidak diinginkan pada data-data penting. Yang ketiga yaitu investasi pembangunan Smart City yang sangat besar. Solusi investasi tinggi yaitu pemerintah daerah tidak bisa hanya sendirian menerapkannya, melainkan harus bersama-sama dengan semua pihak, termasuk pihak akademisi, swasta, dan komunitas guna membentuk suatu Smart City ekosistem yang integrated dan sustainable. Yang keempat yaitu infrastruktur teknologi informasi. Yang kelima, adaptasi sosial atau social adaptation. Solusinya yaitu pemerintah kota memberikan sosialisasi dan aturan yang tegas dalam implementasi Smart City. Jika perlu, menggandeng pihak ketiga seperti lembaga pengadilan masyarakat dan LCM untuk secara kontinu memberikan bimbingan, dorongan, dan sosialisasi akan pentingnya Smart City bagi masyarakat kota. Yang keenam yaitu pengembangan aplikasi atau aplikasi development. Jadi kesimpulannya yaitu secara menyeluruh konsep Smart City memiliki 6 karakteristik yaitu smart governance, smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, dan smart living atau yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi. Masing-masing kota pun melakukan fokus berbeda dengan membangun kotanya menjadi kota yang pintar. Strategi dalam pembangunan Smart City ditempuh menyesuaikan dengan segala potensi yang dimiliki dan keadaan serta kondisi di daerah masing-masing. Tantangan diterapkannya Smart City di suatu daerah antara lain ketersediaan data dan informasi, keamanan dan privasi, investasi yang sangat besar, infrastruktur IT, dan adaptasi sosial dan pengembangan aplikasi. Sarannya yaitu dengan melihat permasalahan pada implementasi Smart City di Indonesia adalah melakukan perluasan pemanfaatan TIK dalam berbagai bidang layanan pemerintah. Keterbatasan layanan saat ini menjadi kendala yang harus diselesaikan. Seharusnya pemerintah lebih memperluas layanan internet di daerah-daerah yang mengimplementasikan Smart City di negara Indonesia. Selain itu, menyiapkan masyarakat melek teknologi informasi perlu terus dilakukan secara masif dan terstruktur dalam upaya perubahan perilaku masyarakat menuju Smart City. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang kata dan kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit, I love it on a daily.